Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah, guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Seberapa besar pun gagasan yang saya gagas, seberapa kuat pun kekuatan yang saya bangun, saya tidak akan bisa melawan jutaan akun yang merasuki otak kiri dan otak kanan anak-anak kita. Untuk itu, pada saat ini sudah saatnya kita tidak saling menyalahkan. Untuk itu saat ini tidak ada salahnya kita mengambil tindakan berdasarkan perilaku kita masing-masing. Perilaku ekonomi menyebabkan anak-anak kita kehilangan ibunya karena pergi ke luar negeri. Perilaku ekonomi mengakibatkan anak-anak kita tidak pernah bertemu dengan ibu dan bapaknya karena mereka mencari rejeki. Mereka ada di pojok-pojok rumah bersama kakeknya. Kakeknya melarangnya dia main game online, melarangnya pakai motor jam 11 siang. Maka pisau dapur terhunus dan ditusuk seseorang kakek oleh cucu yang disayanginya. Kerangka pijak seperti ini harus dibangkitkan oleh kita. Semangat militer, bukan militerisasi. Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya? Kalau anak-anak dibangunkan kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salahnya? Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar dan saat belajar duduknya bersikap memandang ke arah gurunya,
memandang mata gurunya, agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya, yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya? Kalau anak-anak itu diajarkan makan siangnya tertib, berantri, berdoa sebelum makan, di mana letak salahnya? Kalau anak-anaknya sore hari diajarkan bola voli, sepak bola, latihan baris berbaris, di mana letak salahnya? Kalau sore hari anak-anak disuruh masuk ke masjid, mengikuti pengajian, di mana letak salahnya? Kalau setelah itu mereka makan malam, dan makan malam ditandai dengan berdoa, di mana letak salahnya? Kalau mereka jam 9 disuruh masuk bara, disuruh masuk ruang tidur, dan disuruh tidur, di mana letak salahnya? Justru hak-hak anak terdapat di barak pendidikan TNI, dan hak itu tidak mereka dapatkan di rumah-rumah. Di rumah-rumah anak-anak tidak bisa tidur malam. Mereka rata-rata tidurnya jam 4, jam 1 malam, jam 2 malam. Di rumah mereka tidak mendapat makanan yang bergizi karena serba fast food. Di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Di jalanan mereka balapan. Mereka tidak mendapatkan ruang hidup tanpa gadget dalam setiap hari. Saya katakan, justru lingkungan kita hari ini, rumah, halaman rumah, kadang sekolah, kadang jalanan, bukan lagi tempat yang ramah untuk anak-anak Indonesia. Untuk itu apa kebijakan yang harus kita lakukan? Kebijakan yang harus kita lakukan adalah mindset pembangunan dirubah. Ekonomi bukan segalanya. Itu penting. Tetapi ekonomi tidak boleh membunuh ruang-ruang publik di mana orang mendapat ruang bercengkrama. Desain rumah harus dikembalikan pada desain yang membuat jendela, membuat ruang untuk ibu dan bapaknya berkumpul. Halaman rumah harus tersedia di setiap kampung, jangan dihabiskan untuk bangunan. Karena anak-anak ingin bermain di halaman. Lapangan bola di setiap desa harus ada. Karena apa? Karena mereka terus berinteraksi olahraga. Sungai-sungai harus dijernihkan. Karena anak-anak orang miskin tidak bisa berenang di kolam renang yang berbayar. Mereka harus berenang di sungai-sungai yang jernih. Gunung-gunung harus dihijaukan. Karena anak kita perlu hiking dan traveling dalam setiap waktu. Anak-anak kita perlu berinteraksi dengan semesta. Lampu-lampu kadang sebulan sekali harus dimatikan. Agar anak kita bisa menatap langit, melihat bulan dan bintang. Bahwa dia adalah bagian dari cakrawala yang indah. Negeri ini sudah sesak dengan uang di kepalanya. Yang akhirnya apa? Pendidikan hanya menjadi ucapan dan tingkatan S1, S2 dan S3. Tapi pendidikan lupa ada nilai esensial yang harus dihidupkan dalam relung hati manusia. Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam falsafah Sunda disebutnya Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah falsafah pendidikan asasi. Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.